Sebelumnya izin share screen ya Kak. Desi ya, oke. Mungkin cerita lagi job seeker atau fresh graduate atau lagi cari kerjaan apa gitu. Oke, iya betul Kak. Kebetulan job seeker bisa dibilang tadi sama kayak Kak Idam ya. Untuk kesibukan saat ini lagi ada magang tapi belum di HRD gitu. Jadi untuk karir ke depannya pengennya di bidang HRD. Kemarin juga dapat informasi ini dari kelasnya MSDM kayak gitu Kak. Oke, lagi mau apply HR yang bagian apa? Rencananya mungkin akan fokus ke training and development, lebih ke arah sana, people management. Oke, coba lihat halaman berikutnya. Ini mumpung munculnya baik sekali semua ya. Ini Idam dan teman-teman yang kalau misalnya bagian ini munculnya baik atau baik sekali, ini yang tadi saya bilang. Artinya kalau seperti ini, Resi ini konsisten, dia peka terhadap diri sendiri, ya kelebihan kekurangan dirinya apa. Dia juga konsisten dalam menghargai orang lain dan konsisten untuk ingin orang lain berkembang. Ya, jadi dorongannya untuk mau nge-guide orang lain, mau membimbing orang lain itu oke. Ya, bagian ini mungkin sudah terlihat jelas sekali ya, Resi ya. Saya nggak perlu bahas ya. Baik Kak. Nah, coba bagian bawah. Dan tadi kamu bilang tentang learning and development, salah satu modalnya memang butuh membimbing yang tinggi. Jadi tadi ada basicnya, ya. Ini yang terlihat kuat, orangnya belak-belakan, ya. Terus orangnya care banget ya, berempatinya tinggi sekali. Iya, lumayan kalau orang-orang bilang. Nggak usah bilang lumayan, memang iya baik sekali. Ini tinggi kok, ini kuat. Nggak usah malu. Ya, yang terlihat lemah, ketenangan saat tertekan, kepatuhan dan negosiator. Oke. Yang sama dengan Idam di kepatuhannya kurang, tadi mungkin sudah sempat saya jelasin ya. Jadi ada tendensi untuk menanyakan ya, ini kenapa sih nggak boleh, kenapa sih nggak gitu ya. Iya, tadi udah saya jelasin. Nah, bedanya adalah yang terlihat lemah di negosiatornya. Yep. Ya, Resi ini tipenya kalau ada situasi yang mungkin nggak sesuai sama yang kamu mau, belum tentu kamu akan speak up. Iya, betul. Jadinya akan ya udah nerimo. Jadi mungkin bahasa Jawanya nerimaan ya. Kalau kerjaannya butuh banyak negosiasi, ya itu jadi kurang tepat. Dan kayaknya kalau di bagian learning and development sih negosiasi nggak terlalu, tergantung sih learning developmentnya apa ya. Cuman kayaknya kalau learning itu nggak sampai yang butuh negosiasi tinggi, kecuali kamu harus mengundang pembicara luar, atau kamu harus mengundang atau bikin hal lain, atau apapun yang sifatnya membutuhkan negosiasi. Karena negosiasi itu kan sifatnya, ya ini mungkin Idam bisa mengkonfirmasi ya. Negosiasi itu kan kadang harus terbiasa untuk menghadapi percakapan yang kurang enak. Nggak enak sih rasanya gimana, tapi ini harus disampaikan supaya kamu bisa mendapatkan apa yang sesuai buat kamu. Nah, Resi ini akan jadi challenge. Kalaupun kamu belajar baca-baca trik-trik negosiasi dan lain-lain, bisa, tapi karena di bagian ini sekarang lemah, effortnya kamu akan jauh lebih besar. Jadi, kalau misalnya kerjaannya nanti, dan setahu saya tadi learning development mungkin nggak terlalu butuh negosiator, itu masih nggak terlalu signifikan. Paling nggak kamu yang penting tahu kalau hal-hal sifatnya negosiasi itu sesuatu yang bukan kekuatan kamu lah, ya. Dan kamu orangnya mudah sekali panik, kelihatan banget. Akan sangat mudah kebaca dari ekspresi kamu, dari gestur kamu, kalau kamu lagi ada masalah itu kan kelihatan banget. Ya, nah, jadi, benar. Ya. Dan ketika kamu learning and development dan kamu yang sedang membimbing, kadang ketika mudah panik ini bisa nular. Lawan bicaramu bisa jadi yang lagi kamu mau membimbing, lagi kamu mau ajarin bisa jadi kayak terpressure juga. Ini kenapa Kak Resi kok begini gitu loh. Ya, dan juga ketika kamu learning and development, belum tentu apa yang kamu bikin program pelatihannya, ya ini berlaku di semua hal ya, belum tentu akan berjalan sesuai yang kamu mau. Tapi kalau pas lagi nggak berjalan, bisa jadi kamu kelihatan banget panikan itu tadi. Dan saat kamu panik, ketika kamu ditanya
ada orang yang coba untuk mau bantu kamu tapi kamu sangat terganggu, omonganmu nggak difilter, sablaknya keluar, berterus terangnya tinggi kan. Apaan sih ini, ganggu aja, pikir. Bisa jadi begitu. Jadi nggak ada remnya untuk obrolan. Ya atau iya? Iya, betul banget. Ya. Nah, jadi untuk learning and development kalau secara, dan karena ini kalau aku lihat juga kamu lebih cocok learning development lebih ke yang personal ya, private ya. Karena kepedulian kamu tinggi, jadi sebenarnya kepedulian yang tinggi ini akan lebih terasa ketika dalam grup kecil. Orang akan sangat bisa merasakan kalau kamu ini care dengan mereka dan kamu benar-benar pengen mereka berkembang. Nah, kalau learning and development rasanya sih pas ya, cuman itu tadi yang mungkin kamu perlu pertimbangkan adalah tentang kemudahan paniknya. Nggak semuanya itu problem ya, kadang problemnya cuma di pikiran sendiri aja. Itu kamu harus ingat-ingat. Oke. Ya, karena orang yang ketenangan saat tertekannya lemah, munculnya seperti ini, mau problem kecil atau problem besar itu cuma ada satu, semua tuh problem, semua tuh bikin panik. Ya, kamu harus ingat nggak semuanya menakutkan itu, terus nggak semuanya juga perlu dipikirkan saat itu juga. Dan ya kadang itu cuman kekhawatiran kita sendiri aja, ya overthinking aja. Oke Kak, dapat banget poinnya, thank you banget. Ya, tapi paling nggak kamu ketika di learning development karena kepatuhanmu kurang, setidaknya itu bisa jadi senjata. Kayaknya kok peraturan perusahaan yang mengharuskan trainingnya seperti ini, atau ini kayaknya kok nggak masuk akal. Kayaknya training yang dibutuhin itu malah trainingnya seperti ini nih. Ya, itu yang kamu bisa jadi senjata untuk mengajukan hal-hal yang sifatnya memperbaiki kebijakan. Cuman hati-hati ketika kamu di-challenge balik atau orang ada bilangnya nggak sesuai, nggak setuju, belum tentu kamu coba nego untuk belum tentu kamu coba untuk membantah atau coba untuk menyanggah gitu loh. Jadinya bisa jadi ide-ide kamu, planning kamu cuma di pikiran kamu sendiri aja akhirnya. Ya, itu beberapa case juga pernah sih mengalami. Ya. Baca. Ya baik lagi, kalau kamu mau, karena skill negosiasi itu penting ya dimanapun juga. Mungkin masukan saya buat Reisi, coba lebih speak up, karena kamu ada sisi berterus terangnya. Hanya berterus terangnya kadang jadi nggak terpakai karena kamu memilih untuk diam. Oke, iya Kak. Insya Allah sejauh ini sudah dapat poinnya, dan tadi udah beberapa ada hal yang udah dicatat juga. Makasih banyak. Sip, sama-sama.